mana kami tadi telah mendapatkan kabar bahwa saudara Arif Edison telah ditetapkan sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini tanggal 17 Oktober saya ke Polda Metro Jaya untuk mendapat kabar baik ya atas penetapan tersangka Arif Edison ya. pemberitahuan penetapan tersangka resmi dari Polda Metro Jaya. Tanggal berapa Bang? Di sini tanggal 13 Oktober kami baru mendapatkannya ya. Ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Adapun nanti kedepannya mungkin dari saudara Arif Edison akan dipanggil dari statusnya sebagai terlapor menjadi tersangka. Kami sedikit kami flashback mengenai laporan kami itu terjadi pada tanggal 21 Februari 2023 sebagai dampak dari adanya press release tanggal 18 Februari 2023 yang dinyatakan oleh saudara Arif Edison, di mana dia menuduh klien kami menipu, merugikan negara tanpa ada kata diduga, disinyalir, dan bahkan dia belum membuat laporan kepolisian, belum membuat gugatan perdata. Akhirnya dia melakukan press release yang menyebabkan fitnah dan pencemaran nama baik kepada klien kami sehingga merugikan. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh pengacara saya, Bapak Maci Ahmad, bahwa ini awal mulanya karena ya saya duga ini orang mau pansos sama saya, mau numpang tenar sama saya, terus memfitnah, ya, menuduh-nuduh saya itu, teman-teman, selama ini menjalani hidup saya dengan pengucapan syukur, ya, tidak pernah mau berbuat aneh-aneh, nggak pernah mau jahatin orang, nggak pernah mau nipu, berbisnis dengan cara yang benar, bisa dicek semua. 7, bahkan ini kita mau buka lagi satu perusahaan, 8 perusahaan saya, semuanya membawa manfaat yang positif untuk masyarakat Indonesia, berkontribusi nyata untuk negara. Malah di awal tahun 2023 saya dituduh, katanya saya menipu, katanya saya merugikan negara, ya. Dan hari ini sekali lagi saya puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebenaran ditunjukkan, kepolisian bekerja sangat presisi, tegak lurus, dan sudah ditetapkan saudara Arif Edison sebagai tersangka. Dari dampak tersebut, kami juga akhirnya melaporkan saudara Arif Edison, di mana dia juga melakukan gugatan perdata setelah itu, dan telah dicabut sendiri sama dia setelah kita melakukan eksepsi dan melakukan gugatan balik. Saya juga mempertanyakan hal itu, dan dia juga melaporkan klien kami, Bapak John LBF dan Bapak Sabar Uban Tobing, yang akhirnya dihentikan kok di proses penyelidikan, tidak ditemukan unsur-unsur pidana, dan akhirnya kita berbalik melaporkan kliennya dan juga saudara Arif Edison yang sekarang ini juga masih, mereka semua sudah diperiksa seperti itu. Mungkin Sekali lagi saya kasih tahu buat teman-teman, kenapa sih John LBF mau repot-repot memperkarakan ini, melaporkan ke kepolisian, karena negara ini negara hukum. Ya, saya sebagai warga negara yang baik, ketika ada dugaan tindak pidana, pelanggaran hukum dan lain-lain, saya menempuh jalur hukum. Saya percaya penuh pada tugas kepolisian Republik Indonesia yang sangat bekerja presisi, ya. Jadi kepolisian Republik Indonesia sangat membantu, ya, proses secara tegak lurus dan presisi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya mau melakukan langkah-langkah ini, menempuh jalur hukum, supaya kita semua belajar bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan mengutarakan sesuatu di ruang publik itu ada aturannya, itu ada normanya. Tidak bisa kita asal menuduh orang, memfitnah orang tanpa bukti, tanpa informasi yang valid, ya. Ini jejak digital ini kan nggak akan terhapus selamanya gitu. Makanya dengan
penetapan tersangka Arief Edison, dan insya Allah nanti lanjut ke proses persidangan dan lain-lain sampai yang bersangkutan ini menjalani hukuman ya atas perbuatannya dia. Saya berharap ini bisa jadi tonggak, bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua masyarakat Indonesia. Jangan mudah untuk menuduh, memfitnah orang tanpa bukti, tanpa fakta yang sesungguhnya. Ya, kalau di awal sempat dia bilang laporan John LBF itu 0 besar. Ini nggak 0 besar, bos. You udah tersangka, ya, kamu udah tersangka, ya, tersangka. Habis ini ya masuk ke tahap selanjutnya ya ke persidangan, gitu.